Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita dan tidak henti-hentinya kita rasakan hingga saat ini. Dan di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, yang baru-baru saja kita rasakan, adalah nikmat bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan mampu memaksimalkan amalan soleh. Ini merupakan taufik dari Allah Azza wa Jalla dan juga suatu kelebihan yang Allah berikan kepada kita ketika mampu bertemu dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi telah berlalu bulan suci Ramadan dengan segala amalan-amalan saleh yang kita tinggalkan di dalamnya. Maka tersisalah fatrah atau zaman setelah Ramadan. Maka para ulama sering membahas pembahasan ini dengan memberi judul Madza ba'da Ramadan? Ada apa setelah bulan Ramadan? Kenapa para asatidzah, bahkan para ulama sering membahas pembahasan ini pasca selesai bulan suci Ramadan? Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di antara tanda diterimanya amalan seseorang adalah amalan selanjutnya yang dia lakukan, buah dari ketakwaan yang telah dia lakukan di bulan suci Ramadan. Jadi ketika seseorang ingin mengetahui bahwasanya Ramadan dia berhasil, maka lihatlah ba'da Ramadan. Lihatlah setelah Ramadannya, apakah amalan-amalan solehnya masih berlanjut atau tidak. Oleh karenanya, titik pembahasan pastinya kita akan membahas tentang bagaimana seorang hamba istiqomah setelah Ramadan. Istiqomah adalah seseorang melakukan amalan soleh berkesinambungan. Ini adalah istiqamah. Nabi SAW pernah bersabda, ahabbul amali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla adalah amalan yang sedikit tapi continue. Amalan sedikit tapi terus menerus dilakukan. Inilah istiqamah. Kemudian disebutkan juga di dalam Al-Quran, ya innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini menjadi kabar gembira bagi seseorang yang istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Mengapa demikian? Karena para ahli tafsir menjelaskan bahwa setidaknya dalam ayat ini terkandung begitu banyak janji-janji Allah bagi orang yang istiqamah di jalan Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Bahwasanya orang yang mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu kemudian dia beristiqamah di atas ajaran Islam, di atas tauhid yang benar, di atas amalan-amalan saleh yang benar, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat turun padanya. Sebagian para ulama mengatakan ketika dia meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu, janganlah kamu takut. Ini dijelaskan di dalam kitab tafsir, dijelaskan dalam tafsir
Al-Azim, tafsir Al-Azim tentang makna ayat ini. Jadi, alla takhafu, janganlah kalian takut. Tentang apa? Tentang akhirat yang kalian akan hadapi. Ini kata para malaikat menenangkan orang-orang yang istiqamah tatkala dia di dunia. Alla takhafu, jangan kamu takut tentang nasibmu nanti di akhirat. Tentang bagaimana posisimu nanti di akhirat. Alla takhafu. Jadi ketakutan itu adalah tentang masa depan. Wala tahzan, janganlah kamu bersedih tentang orang-orang yang kamu tinggalkan dari keluargamu. Allah yang akan menjadi penggantinya, Allah yang akan menjamin keluarganya. Ketika seseorang istiqamah sampai dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla, para malaikat datang menghibur dia dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Jangan kamu takut dan jangan kamu bersedih. Wa abshiru bil jannah. Berilah dia kabar gembira tentang syurganya Allah Azza wa Jalla, bil jannati allati kuntum tu'adun, tentang syurganya Allah yang telah disiapkan untuknya. Bisa kita bayangkan ketika kita sudah berada di alam kubur yang begitu mengerikan, lalu kemudian datang malaikat yang menenangkan kita dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzan. Ini merupakan ketenangan bagi orang-orang yang istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Beda halnya orang-orang fasik, orang-orang kafir, ketika dia masuk ke dalam kuburan maka dia akan dipenuhi dengan ketakutan. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya ketika orang kafir sudah masuk di dalam kuburan maka datang dua malaikat azrakani aswadani, telah datang kepadanya orang-orang yang fasik dan orang-orang kafir, dua malaikat yang kulitnya hitam pekat dan biru pekat. Malaikat tersebut membawa apa? Membawa palu yang besar siap untuk memukul orang-orang tersebut. Ini ketakutan yang dihadapi oleh orang-orang kafir dan orang-orang fasik. Adapun orang yang istiqamah di jalan Allah, maka dia akan ditenangkan oleh para malaikat. Kemudian bagaimana kita menjaga keistiqomahan kita setelah Ramadan? Apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan setelah Ramadan ini? Yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta dua perkara. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar seluruh amalan kebaikan kita yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan Allah terima. Karena sia-sia kalau amalan yang sudah kita lakukan dengan susah payah lalu kemudian tidak diterima. Kita ketahui bahwa sah diterimanya suatu amalan adalah pertama adalah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, lalu kemudian mutaba'ah, mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dua syarat agar amal kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang berpuasa tujuannya bukan untuk karena Allah, maka sudah pasti puasanya tersebut tidak diterima. Kalau ada orang yang berpuasa lalu dia sahurnya di jam 7 misalnya, maka ini sudah pasti tidak diterima oleh Allah karena dia tidak memenuhi syarat. Ada orang yang berpuasa tapi misalnya di siang harinya, mohon maaf, dia melakukan maksiat yang sampai membatalkan puasanya, maka sudah pasti puasanya tidak diterima. Maka kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar seluruh amalan kebaikan yang telah kita lakukan di bulan suci Ramadan Allah terima dan Allah balas di dunia dan di akhirat. Itu doa pertama kita. Kemudian doa yang kedua yang kita panjatkan kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita di bulan-bulan selanjutnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di masa hidupnya beliau selalu memperbanyak doa
dengan mengatakan Allahumma ya muqallibal qulub. Ini doa yang sering Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang-ulang. Sering Nabi sallallahu alaihi wasallam panjatkan, Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Zat yang maha mampu membolak-balikkan hati seseorang. Begitu mudah hati kita ini menyeleweng. Tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena agama, keimanan adalah nomor satu di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang muslim. Maka kita meminta ketetapan hati hingga Allah wafatkan. Begitu banyak orang yang waliyadu billah tidak istiqomah lagi di atas akidah yang benar, di atas amalan yang benar, di menjelang dia diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada kisah seorang ulama yang masih hidup di abad kita. Beliau murtad di akhir hayatnya karena terpengaruh dengan pemahaman orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Padahal beliau sempat diberi penghargaan oleh kerajaan Arab Saudi, diberi julukan sebagai ini adalah juniornya Ibnu Taimiyah, karena begitu kerasnya beliau membantah di dalam kitab-kitabnya tentang orang-orang yang sesat. Akan tetapi di akhir hayatnya waliyadzubillah beliau meninggal dalam keadaan membuat satu buku yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Orang ateis. Nah ini makanya kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla. Begitu banyak orang yang di akhir hayatnya justru tidak berpegang teguh pada agamanya. Padahal akhir segala sesuatu dilihat pada akhirnya. Bagaimana akhirnya? Semoga Allah wafatkan kita di atas keistiqomahan, di atas agama ini. Kemudian di antara doa yang kita bisa panjatkan juga adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Insyaallah kita semua hafal ini. Ya Allah, janganlah Engkau palingkan hati ini setelah Engkau beri hidayah. Setelah Allah berikan kita hidayah di bulan suci Ramadan, lalu kemudian baru 1-2 hari di bulan Syawal kita sudah kembali pada kebiasaan buruk kita. Maka ini kita berlindung dari perbuatan-perbuatan kita ini dengan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau palingkan hatiku kepada hal-hal yang buruk setelah Engkau berikan kami hidayah. Kemudian kiat yang kedua yang bisa kita lakukan pasca Ramadan adalah beramal dengan penuh ikhlas. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di awal tadi, di antara syarat diterimanya suatu amalan adalah al-ikhlas. Orang yang tidak ikhlas beribadah akan nampak pada dirinya kemalasan, akan nampak pada dirinya tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Ini akan nampak pada diri seseorang yang tidak ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ada satu cerita tentang Imam Malik rahimahullah. Beliau punya satu karangan kitab yang judulnya Kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini adalah kumpulan hadis yang sahih pada zaman itu, yang paling sahih pada zaman itu. Kitab Muwatta adalah kumpulan hadis yang paling sahih pada zaman itu. Imam Malik menulis kitab ini dan membuat gempar kalangan penuntut ilmu dan para ulama, saking bagusnya kitab Muwatta ini. Kemudian di antara para ulama yang lain mulailah membuat karangan kitab yang persis dikasih judul Muwatta juga. Muwatta, dikasih judul Muwatta. Mau mengikuti karyanya Imam Malik. Kemudian Imam Malik ditanya, "Wahai Imam, kamu tidak khawatir tentang banyaknya orang yang mulai meniru karyamu?" Lalu apa jawaban beliau?
ma kana lillahi yabqa. Ma kana lillahi yabqa. Yang akan tersimpan, yang akan tertinggal, yang akan kekal adalah yang paling ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ini Imam Malik mengatakan hal demikian. Berarti Imam Malik begitu yakin. Ini bukan sombong Imam Malik, tapi Imam Malik mengatakan bahwa yang paling ikhlas menulis kitab Muwatta itulah yang akan tinggal sampai hari kiamat nanti. Dan betul hingga zaman sekarang ini yang tersisa dari kitab Muwatta, dari kata para ulama, ratusan kitab Muwatta yang mengikuti kitab Muwatta'nya Imam Malik, yang tersisa pada hari ini hanya karangannya Imam Malik. Maka lillahi yabqa. Ini tentunya bisa kita ambil pelajaran bahwa kita tidak perlu pengakuan orang lain, cukup kita ikhlaskan niat kita kepada Allah, maka amalan-amalan kebaikan tersebut akan membuahkan hasil. Begitu banyak para ulama menulis kitab yang sederhana sekali. Kitab ulama begitu sederhana yang kita lihat, akan tetapi terjaga hingga saat ini karena keikhlasannya dalam menulis. Maka hendaknya kita praktekkan dalam amalan kita. Seandainya kita betul-betul ikhlas beribadah di bulan Ramadan, maka buah dari hasil Ramadan itu akan kita rasakan sekarang ini. Ini akan berkelanjutan amalan soleh kita. Karena kita betul-betul beribadah kepada Allah bukan hanya di bulan suci Ramadan. Kata para ulama sering menyinggung tentang orang yang hanya semangat di bulan Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian seorang hamba yang menyembah Allah, jangan hanya menyembah Allah di bulan suci Ramadan saja. Dan para ulama banyak menjelaskan tentang celaan orang yang hanya bersemangat beramal soleh di bulan Ramadan saja. Kemudian yang selanjutnya, kiat untuk pasca Ramadan adalah melakukan amalan soleh berkelanjutan. Apakah mesti harus sama persis dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan? Tidak mesti. Kalau misalnya kita di bulan Ramadan mampu untuk sholat qiyamul lail, sholat tarawih puluhan rakaat, maka kalau di luar Ramadan minimal kita sholat malam misalnya 2 rakaat, lalu kemudian ambil witir 1 rakaat, maka ini sudah bagian dari istiqomah di atas amalan soleh. Walaupun bobotnya tidak sama dengan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, karena tentu berat suasana Ramadan, berkahnya Ramadan tidak sama di luar bulan Ramadan. Akan tetapi kita melakukan amalan tersebut masih berkelanjutan, walaupun sedikit. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qallah. Antara amalan yang paling Allah cintai adalah sedikit tapi berkelanjutan. Kalau kita rajin bersedekah di bulan Ramadan, maka di luar bulan Ramadan kita juga bersedekah walaupun sedikit. Walaupun 2.000 misalnya kita masukkan ke celengan, atau 2.000 yang kita kasih ke anak kecil. Ini amalan kebaikan yang luar biasa. Yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Ini sederhana 2.000, tapi kalau kita kasih anak kecil, senangnya minta ampun anak kecil. 2.000. Kita dapat 2 pahala bersedekah dan juga memasukkan kesenangan pada hati seorang muslim. Maka jangan remehkan sedekah sekecil apapun itu. Kemudian yang keempat adalah memilih teman yang baik. Memilih teman yang baik, memilih perkumpulan yang baik, memilih jamaah yang baik. Ini membantu kita untuk istiqomah setelah Ramadan. Atau kalau bahasanya sekarang, kita mencari tempat ibadah yang membantu kita untuk bersemangat untuk beribadah. Kita cari tempat ibadah yang paling nyaman bagi kita untuk beribadah.
Kita cari teman yang ketika kita lihat wajahnya mengingatkan kita terhadap akhirat. Ini kiat untuk istiqamah setelah Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu di atas agama temannya, maka lihatlah dengan siapa dia berkawan. Kata para ulama, kalau kamu ingin mengetahui bagaimana si fulan, maka cukup lihat dua perkara. Siapa temannya dan apa bacaannya. Maka kita bisa tahu bagaimana si fulan. Maka berkawanlah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang memacu kita pada amalan-amalan akhirat, orang-orang yang selalu menasehati kesalahan kita. Bukan kita jauhi teman yang seperti ini, justru kita dekati. Karena ada pepatah Arab yang mengatakan juga, as-sahibu sahib, teman itu menyeret. Kalau kita berkawan dengan orang yang kerjanya suka bermaksiat, maka kita akan bermaksiat juga. Kalau kita berteman dengan orang yang rajin pergi kajian, rajin untuk bersedekah, rajin untuk beramal saleh, maka kita juga akan terdorong pada amalan-amalan tersebut. As-sahibus sahib, teman itu menyeret. Banyak sekali orang yang kemudian di kemudian hari dia menyesal karena telah berteman dengan si fulan dan si fulan. Ini akibat dia tidak menyadari hal tersebut, bahwa teman itu sangat mempengaruhi agama kita. Maka jangan ragu untuk pilih teman yang baik. Jangan ragu untuk meninggalkan teman yang buruk. Allah akan ganti mereka dengan yang lebih. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minha. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan ganti dengan ganti yang lebih baik. Kita meninggalkan pekerjaan yang haram untuk pekerjaan yang halal, maka Allah kasih dengan ganti yang baik. Kita tinggalkan teman-teman yang buruk, Allah gantikan dengan teman-teman yang baik. Kita tinggalkan hijrah dari lingkungan yang buruk, Allah ganti dengan lingkungan yang lebih baik. Kita harus yakin dengan ini. Kemudian yang terakhir, kiat pasca Ramadan atau setelah Ramadan adalah hendaknya kita sebagai seorang muslim memasang target setelah Ramadan. Dan pembicara sendiri sudah ana lakukan di beberapa setelah Ramadan, dan ini menjaga amalan-amalan soleh kita. Misalnya kalau di Ramadan kita khatam 3 kali dalam 1 bulan, maka minimal dalam sehari, kalau kita tidak bisa mendekati pencapaian kita di bulan Ramadan, tapi setidaknya kita punya pencapaian yang kita harus susun semenjak selesai Ramadan. Harus disusun memang. Misalnya, tidak ada hariku yang aku lewati kecuali membaca Al-Quran. Minimal 2 lembar. Minimal 2 lembar. Setelah sholat subuh kah? Atau i'tikaf antara maghrib dan isya. Ini kan relatif tidak ada kegiatan kita. Maka kita harus paksa diri ini untuk memasang target-target kecil dalam beribadah. Ini wallahi sangat membantu seseorang dalam istiqomah di jalan Allah, yaitu memasang target-target kecil. Saya tidak boleh lewat 1 pekan misalnya kecuali harus ada bersedekah. Mau di hari Jumat atau di hari-hari sebelum, yang penting saya harus bersedekah. Atau dalam gaji per bulanku itu harus saya sisipkan misalnya 50.000 atau 100.000. Ini kalau kita tidak pasang target, maka kita susah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi pasanglah target kebaikan dalam diri kita setelah Ramadan ini. Dalam sebulan tidak boleh saya meninggalkan kajian, sama sekali tidak pernah ikut kajian. Karena ini
merupakan charger iman yang tidak boleh ditinggalkan. Harus ada planning-planning seperti ini setelah kita Ramadan. Insya Allah dengan kiat-kiat tersebut kita akan bisa istiqomah setelah Ramadan. Bisa berapa menit? 2 menit? 20. Ada terakhir ini kisah dari perang Uhud. Kita nanti bisa ambil pelajaran dari kisah perang Uhud ini. Jadi pada tahun 3 Hijriah, setelah perang Badar, terjadi perang Uhud. Perang Uhud ini adalah perang yang mana kafir Quraisy tidak terima atas kekalahannya di perang Badar. Kemudian dia menyusun rencana penyerangan kota Madinah pada tahun 3 Hijriah. Dia menyusun strategi untuk bagaimana kita serang kota Madinah. Yang dipimpin oleh siapa? Sahabat Nabi. Yang di atas, yang mengambil inisiatif untuk kembali berputar di Jabal Rum. Siapa dia? Yang diberi julukan Saifullah, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid pada saat itu belum masuk Islam. Dan beliau di antara panglima perangnya kafir Quraisy pada saat itu. Siapa yang tidak tahu tentang kehebatan Khalid bin Walid? Jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian pernah ke Gunung Uhud. Jadi ini Gunung Uhud, di bawahnya sini tanah rata. Kemudian ada kecil bukit yang diberi nama Jabal Rum. Nah, disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para pemanahnya untuk menetap di atas situ, untuk tidak turun walaupun apapun yang terjadi. Tapi qadarullah pada saat itu para sahabat turun dan Khalid bin Walid melihat apa? Celah, dan dia berputar balik dan mengambil posisi tersebut dan memukul mundur kaum muslimin. Ini perang Uhud tahun 3 Hijriah. Sampailah kabar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kota Madinah akan diserang sebagai wujud balas dendam kafir Quraisy atas kekalahan mereka di perang Badar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Jadi wajar sebelum berperang ada musyawarah, mengatur strategi peperangan. Strategi apa yang kita akan pakai di perang ini. Nabi kumpulkan para sahabatnya. Kemudian Nabi mengatakan, strategi yang kita gunakan pada perang Uhud ini adalah strategi bertahan. Fa in dakhalu fina qatalnahum. Kalau dia berani masuk kota Madinah baru kita perangi. Ini strategi yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin lakukan di perang Uhud ini. Tapi para sahabat mendengar perkataan tersebut lalu mengatakan, ya Rasulullah, dahulu tatkala kami masih jahiliyah, belum mengenal agama Islam, tidak ada seorang pun yang kami biarkan menyerang kota Madinah. Apalagi sekarang kita sudah Islam, lebih dimuliakan lagi dengan dalam apa? Datangnya Islam. Lebih tidak kita biarkan lagi orang untuk menyerang kota Madinah ini. Ini jawaban para sahabat ketika mendengar Nabi mau bertahan di kota Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar perkataan para sahabat, langsung saja bergegas mengambil apa? Baju perangnya. Ini tanda sebagai apa? Bahwa Nabi mau keluar menghadang mereka. Sebagaimana para sahabat tadi apa? Mengatakan hal tersebut. Nabi langsung pakai zirahnya, langsung pakai baju perangnya, dan siap untuk keluar berperang. Kemudian para sahabat melihat hal tersebut mengatakan,
radadna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya nih kita sudah bantah pendapatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak enak melihat hal tersebut. Kemudian Nabi mengatakan, para sahabat mengatakan, datang kepada Nabi. Nabi sudah dalam keadaan pakai baju zirah, baju perangnya. Kemudian dia bilang, para sahabat mengatakan, sya'nukum idzan ya Rasulullah. Kalau begitu pendapatmu saja ya Rasulullah. Kita bertahan di kota Madinah untuk strategi di perang ini. Kapan kita menyerang kalau dia mulai masuk ke dalam kota Madinah? Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa linabiyyin idza labisa lamatahu an yakhlaha hatta yuqatil. Oh, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pantas bagi seorang nabi ketika dia sudah mengenakan baju perangnya meletakkannya kembali sebelum peperangan selesai. Allahu akbar. Bagaimana keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas bagi seorang nabi kalau sudah pakai baju perang, sudah siap mau keluar berperang, lalu meletakkannya kembali sebelum berperang. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam pada para sahabat. Lalu kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya ke daerah Uhud. Dari kota Madinah ke daerah Uhud tidak terlalu jauh. Beda daerah Badr. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi bersama sahabatnya. Terjadilah peperangan antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy pada saat itu. Di tengah-tengah peperangan, orang kafir Quraisy setelah dia mengambil Jabal Rum tersebut, dia sudah menguasai peperangan tersebut, sudah memukul mundur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulailah mereka membuat apa? Hila. Apa itu hila? Tipu daya. Mereka mengatakan dengan berteriak, "Qutila Muhammadun, qutila Muhammadun, qutila Muhammadun." Telah terbunuh Muhammad, telah terbunuh Muhammad, telah terbunuh Muhammad. Karena pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir memang terbunuh. Saking kerasnya apa? Perlawanan dari kafir Quraisy pada saat itu. Akhirnya para sahabat mendengar seruan tersebut, mendengar perkataan tersebut, propaganda tersebut. Akhirnya para sahabat pun duduk lemas, seperti tidak ingin melanjutkan peperangan lagi. Karena ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling dia cintai, panglima perangnya mati, hilang semangatnya para sahabat untuk melanjutkan peperangan. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang namanya Anas bin Nudair. Beliau masih punya hubungan saudara dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah seorang sahabat yang paling, di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Nudair melihat kejadian tersebut. Para sahabat sudah duduk dan tidak ingin melanjutkan peperangan karena apa? Menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah terbunuh. Kemudian Anas bin Nudair mengatakan, "Kenapa kalian duduk seperti ini tidak melanjutkan peperangan?" Kemudian para sahabat mengatakan, "Qutila Muhammad." Sudah terbunuh panglima kita, sudah terbunuh nabi kita, sudah terbunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa lagi? Apa lagi yang tersisa bagi kita? Kemudian Anas bin Nudair mendengar hal tersebut, beliau mengatakan, Qumu bangkitlah. Famutu kama mata alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu, mari bangkitlah dan kita mati sebagaimana matinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat luar biasa penyemangat ini. Hingga para sahabat pun kembali. Kalau memang Nabi Muhammad meninggal, kalau begitu mari kita mati sebagaimana matinya Nabi Muhammad. Akhirnya para sahabat pun bangkit dan berperang. Dan Anas bin Nudair pada perang Uhud gugur sebagai syahid. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa perjuangan itu hingga akhir. Tidak terhenti pada
bulan tertentu, tidak terhenti pada sosok tertentu. Lihat bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, lalu Umar bin Khattab tidak kuat mendengar berita tersebut, hingga beliau mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, aku akan penggal kepalanya. Nanti baru beliau tenang ketika ditenangkan oleh Abu Bakar. Ini kita sebagai seorang muslim beribadah bukan pada bulan tertentu, bukan pada momentum tertentu, bukan pada kita nanti semangat kalau ada sosok ustadz tertentu, fulan tertentu, tidak. Kita beribadah hatta ata'anal yakin, sampai kematian datang kepada kita. Jadi tidak berpatokan pada suatu bulan, pada suatu sosok dan lain sebagainya. Sebagaimana kisah yang di sini. Para sahabat masih terus melanjutkan perjuangan walaupun mereka telah menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terbunuh. Ini lihatlah bagaimana para sahabat. Maka faedah yang bisa kita ambil dari kisah perang Uhud ini, mari kita beribadah hingga ajal ini menjemput. Bukan kita berhenti pada satu momentum saja. Inilah beberapa kiat dan juga kisah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Semoga menjadi pemantik bagi kita untuk kembali bersemangat di bulan-bulan ba'da Ramadan, di bulan-bulan setelah Ramadan ini. Ada bulan Syawal yang kita dianjurkan untuk berpuasa Syawal. Masih banyak bulan-bulan yang tersisa. Akan datang bulan Idul Adha, yang mana kita dianjurkan untuk berkurban, dan masih banyak bulan-bulannya yang bisa kita beramal. Maka jangan kita cukupkan diri kita beramal soleh di bulan suci Ramadan, dan kita selalu berdoa kepada Allah agar kita diistiqomahkan di bulan-bulan ba'da Ramadan. Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk pembicara sendiri dan juga yang mendengarkannya. Semoga bisa menjadi penyemangat untuk kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Aku ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.